Oke, ya udah kita mulai teman-teman ya. Kita mulai belajar bacim hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, takutnya lupa. Kan di materi satu harusnya kita udah belajar ya sebelumnya ya. Mau nanya lagi nih. Bacim itu apa sih? Bacim itu apa sih? Kalau saya dulu belajar bahasa Korea dia ambil berapa bulan sih? Aku jujur belajar tuh sambil kalau dihitung berapa bulan tuh lama ya. Belajar bahasa Korea tuh setahunan kayaknya. Itu pun sebenarnya belajar bahasa Korea itu kalian mau ngambil yang mana dulu? Kalau kalian mau ngambil paham doang tuh sebenarnya cepet. Kayak kalian pengen paham-paham doang tuh cepet, nggak butuh waktu lama kok. Tapi kalau jago tuh baru lama. Dia bertahun-tahun, perlu waktu lama. Soalnya butuh praktek. Kita yang orang semester 2 siap nih mas. Oke. Bacim adalah konsonan akhir, betul. Pintar ya. Aku baca dua buat aja. Bagus. Bacim konsonan akhir, betul betul. Bacim itu adalah konsonan akhir ya. Konsonan akhir itu apa? Kalau konsonan akhir apa? Ada yang biasa jelaskan konsonan akhir itu apa? Konsonan akhir itu apa? Konsonan yang letaknya di akhir, betul. Pintar. Konsonan akhir adalah konsonan yang letaknya di akhir. Jadi semua konsonan yang letaknya di akhir itu namanya bacim ya. Paham? Oke. Contohnya, nah ini bacimnya huruf apa teman-teman? Di kata ini bacimnya huruf apa? Kita di sini dulu deh. Huruf siot. Bacimnya huruf apa kok emas? Itu cara bacanya, Mat. Bacimnya adalah huruf siot atau T atau S bisa juga. Nah, itu bacimnya. Jadi yang konsonan ya, konsonan yang letaknya di akhir atau di bawah kayak gini, ini yang dinamakan bacim. Mengerti ya semuanya ya. Nah, kalau ini bacimnya apa? Ini bacimnya apa? Ada berapa bacimnya itu? Ada dua bacim. Betul, ada dua ya. Bacimnya ada dua. Kenapa kok bacimnya ada dua? Kenapa kok bacimnya ada dua? Karena yang di bawah, konsonan yang letaknya di akhir, di sini ada dua. Siot dan sang siot. Nah, siot dan sang siot ini namanya bacim. Seperti itu. Mengerti semuanya? Pengertian bacim? Apakah ada yang belum mengerti? Pengertian bacim itu apa? Oke, bagus. Meter ya. Semuanya udah paham ya, bacim itu apa ya? Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita ke materinya. Kita masuk ke materi semester 2, di mana materinya itu adalah bacim, teman-teman ya. Kita mulai dari bacim yang paling sederhana terlebih dahulu. Tadi kan bacim adalah konsonan akhir ya, atau konsonan yang letaknya di akhir. Nah, sekarang kita belajar perubahan bunyi bacim. Jadi, jika bacim bertemu dengan huruf-huruf yang lain, itu bisa mengakibatkan perubahan bunyi. Oke, bisa paham ya?
Jadi ketika bacim bertemu dengan huruf-huruf yang lain bisa menyebabkan perubahan bunyi. Nah, kita mulai dari yang pertama, perubahan bunyi bacim yang pertama. Di bacaan yang pertama di sini ada semua konsonan ya. Konsonan kemarin udah kita pelajarin ada beberapa macam ya. Semua konsonan ketika menjadi bacim selain H. Jadi semua konsonan selain huruf H, teman-teman. Oke, semua konsonan selain huruf H jika bertemu dengan vokal, maka cara bacanya itu adalah dengan menggabungkan konsonannya dengan vokal setelahnya. Nah, di sini bacimnya adalah konsonan siot. Oke, bacimnya adalah konsonan siot. Jika siot ini sebagai bacim, terus dia bertemu dengan vokal, semisal seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya, teman-teman, konsonannya ini digabungin dengan vokalnya yang di atas. Digabunginnya gimana? Ya tinggal kita pindahkan siotnya ke atas ke sini. Nah, terus bulat-bulatnya dihilangin, kita terus pindah. Jadi cara baca ini adalah masih seperti itu. Jadi mat, bukan dibaca mati atau mati, tapi dibacanya menjadi masih. Kenapa kok dibaca masih? Ya karena siot ini dipindahin ke atas ini. Siot kalau udah di atas, dia bunyinya ya S, bukan lagi T. Dia bunyinya S, bukan T lagi. Seperti itu ya. Bisa mengerti semuanya? Bisa dipahami semuanya untuk bacim yang pertama ini? Oke. Oke. Contoh ya, contoh. Ini dibacanya apa? Dibacanya apa ini? Muri. Betul. Dibacanya muri ya, betul. Kenapa dibaca muri? Karena realnya harus dipindah ke atas kayak gini. Nah, real kalau di tengah kayak gitu dibacanya kan R ya, bukan L. Jadi betul dibacanya adalah muri. Jadi bukan muli ya. Bukan muli, tapi menjadi muri. Mengerti semuanya sampai bacim yang pertama ini? Paham, Sam? Oke, pintar. Tadi aku kan bilang, selain huruf H kan, ya. Aku tadi kan bilang selain huruf H. Jadi semua konsonan selain huruf H ya, teman-teman ya. Cara bacanya gimana? Semua konsonan selain huruf H ini. Cara bacanya adalah dengan jika semua konsonan selain H ya bertemu dengan vokal, cara bacanya kan tadi digabungin. Nah, kalau yang kedua ini adalah jika bacimnya H bertemu dengan vokal. Nah, kalau tadi semua konsonan selain H, kalau sekarang hanya ya. Nah, cara bacanya gimana jika bacimnya H bertemu dengan vokal? Cara bacanya adalah dengan H dihilangkan. Hanya dihilangkan. Contohnya, nah, di sini bacimnya adalah H bertemu dengan vokal. Nah, kalau H bertemu dengan vokal, cara bacanya gimana? Enggak digabungin ya. Kalau yang digabungin tadi selain H, kalau H-nya itu cara bacanya hanya dihilangkan. Kalau dihilangkan jadinya gimana? Ya jadinya coa aja. Jadi hanya menghilang. Bisa dipahami sampai sini teman-teman?
Jadi kalau H bertemu vokal hanya menghilang. Mengerti ya semuanya ya? Oke, siapa yang belum mengerti? Coba. Ada nggak yang belum mengerti? Ada nggak? Kasih contoh, Sam. Oke, kasih contoh lagi ya. Aku ketik di sini aja. Kalau ini cara bacanya gimana, teman-teman? Nah, cara bacanya ini gimana? No atau no, no. Oke, oke. Betul, betul. Pintar, pintar. Jadi hanya menghilang ya. Kalau ini cara bacanya gimana, teman-teman? Cara bacanya ini gimana? Masih ingat nggak? Jiet kalau di depan dibacanya gimana, teman-teman? J kalau di depan dibacanya gimana? Masih ingat nggak? Caga. Betul, betul. Pintar. Betul, pintar, pintar. Kok kalian pintar-pintar? Kagak. Kok jadi K? Kok J-nya jadi K? Caga, betul. Ca, bukan K ya. Caga. Oke, pintar. Pintar-pintar loh. Jujur ngulang saya makanya ngerti ya. Lagi saya contohnya biar lebih paham. Oke, kita contoh. Saya mau nanya lebih prioritaskan caca atau caca. Saya mau nanya lebih prioritas. Maksudnya gimana? Prioritaskan caca atau caca? Tergantung lokasinya ada di mana ya. Kalau dia lokasinya ada di depan ya dibacanya ca, bukan ja. Kalau dia ada di tengah baru ja, gitu. Jadi prioritasin yang mana? Ya tergantung lokasinya. Oke, paham ya semuanya ya. Lah, contoh lagi ya, contoh lagi. Di depan Sam tapi aku udah oke oke. Oke, contoh lagi. Ini dibacanya gimana? Siso. Siso. Ingat ya teman-teman ya, S kalau double dibacanya S-nya jadi tebel ya. Siso. Siso. Gitu. Jangan siso aja tapi si. Tebel ya, S-nya tebel karena dia double. Oke. Lanjut, kalau ini ayo, ini cara bacanya ini gimana kalau ini? Oh, Sanggiok, ada Sanggiok.
Kalau ada sanggiok, taga. Teman-teman, cara baca konsonan rangkap itu ya, perhatikan. Kan gini ya, dipindahin ke atas kan. Nah, cara baca konsonan rangkap itu hurufnya, kalau di sini vokal, terus di sini vokal, konsonan rangkapnya ini dibacanya 2 kali. Jadinya gimana? Jadinya haka. Jadi dibaca 2 kali. Haka, haka. Contohnya ini kayak ini ya, semisal ini. Nah, ini dibacanya opa. Opa. Jadi bukan opa, tapi opa. Jadi double P-nya. Opa. Gitu. Mengerti nggak? Mengerti ya? Kalau ini dibacanya gimana? Kalau ini dibacanya gimana? Dikasih tanda teman, dikasih spasi kayak aku ya, kayak gini. Nanti bikinin, nah bikinin atau dikasih spasi biar tahu cara bacanya yang benar kayak gini. Nah kayak gitu. Iso. Kalau ini, kalau ini apa? Apa? Betul. Apa? 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 Ingat ya, PH itu bukan papa ya, tapi papa. Papa. Dia agak tebel. Papa. Bukan papa, tapi papa. Bukan papa juga. Jangan sampai salah ya. Oke, bagus. Pinter. Kita balik ke bacim. Sampai ada suara lainnya. Ya kan? Kalau ini cara bacanya gimana? Hayo. Kalau ini cara bacanya gimana? Ada H bertemu vokal. Hanya dihilangkan dulu. Terus realnya baru dipindah ke atas. Shiro. Betul. Shiro. Shiro. Betul. Jadi H bertemu vokal hanya dihilangkan. Terus konsonan selain H bertemu vokal dipindahin ke atas. Shiro. Betul, betul. Shiro. Kalau ini, kalau itu gimana cara bacanya? Mana? 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 Betul. Mana? Betul. Pinter. Oke. Sudah mengerti semuanya untuk backing yang pertama ini? Siapa yang belum mengerti? Apakah ada yang belum mengerti? Oke. Sekarang aku mau tanya lagi, takut kalian lupa backing dasar ya, yang sudah kita pelajarin di semester 1. Giok, kiok, sang giok, kalau menjadi bacim bunyinya apa? 3 huruf ini kalau menjadi bacim bunyinya apa? Oke, pinter. Kalau kalau ini, kalau ini, nah kalau ini sebagai bacim bunyinya apa? Wih, teh, langsung teh aja. Oke, sepertinya udah pada mengerti ya bacim dasar itu ya. Siapa yang belum paham? Apakah ada yang belum paham, teman-teman? Bacim dasar yang belum hafal? Udah hafal semua ya? Oke. Jadi di materi kita pertama kali ini di bacim 1, semua konsonan selain H bertemu vokal
cara bacanya gimana? Digabungin ya, digabungin. Terus yang kedua, teman-teman, yang kedua, jika H menjadi bacim dan bertemu vokal, maka hanya tidak dibaca. Oke, jadi kita udah belajar dua bacim hari ini, teman-teman. Gimana? Bacim gimana, teman-teman? Apakah bacim terasa susah? Saya ulang yang konsonan rangkap, boleh? Boleh. Paham, saya cuma lupa aja nanti belajar. Bagus, belajar lagi kalau lupa, biar enggak. Tidak sedikit susah, duh. Nggak ada kata sedikit susah-susah, enggak. Jangan sedikit-sedikit. Masih mudah, Sam. Aman ya, masih aman ya. Mudah, Sam. Paham ya. Sebenarnya bacim itu gampang, teman-teman. Yang susah itu prakteknya. Latihan membacanya itu yang membutuhkan waktu. Kalau secara teori, bacim itu nggak susah kok dipelajarin. Tapi asal kalian sering-sering latihan membaca, nanti pasti bisa. Jadi nggak usah khawatir kayak kata orang bacim susah. Enggak, bacim nggak susah. Membaca mudah nih. Loh, kok kamu masih belum bisa nulis di semester 2, Indah? Kok bisa menulis susah? Nulis apa nih? Cakkan ya. Camel nih, gampang nih. Nulis nama deh. Indah Sari nih, gampang nih. Kok bisa nulis susah? Sam, itu kita dapat PDF-nya nggak nanti? Untuk PDF-nya ini kalian beli ya, teman-teman ya. PDF-nya dibeli. Jadi setiap semester pasti beli PDF ya. Jadi nanti nggak dikasih, tapi nanti beli, teman-teman. Oke. Untuk tugasnya ya, tugasnya teman-teman, di sini ada tugas 1, terus ada tugas 2. Nah, ada tugas 1, ada tugas 2. Nah, ini tugasnya apa sih? Tugasnya, teman-teman, silahkan cari dan hitung bacim yang sudah kita pelajarin itu ada berapa di dalam tugas 1. Misal masih ngerjain tugas 1 ya. Aku kasih contoh. Nah, tadi kan kita belajar konsonan bertemu vokal ya. Nah, berarti kan di sini dikata ini. Ada konsonan bertemu vokal. Cara bacanya gimana? Cara bacanya digabungin. Jadi ini bacanya menjadi hambogen. Nah, ini dihitung 1. Terus berikutnya di sini ada lagi konsonan bertemu vokal. Cara bacanya gimana? Digabungin. Berarti ini 2. Berarti udah ada 2 bacim. Nah, seperti itu dihitung sampai sini ya. Dihitung sampai sini. Di tugas 1 kalian cukup cari konsonan selain H ya. Konsonan selain H bertemu dengan vokal. Nah, di tugas 2, teman-teman, di tugas 2, di sini kalian cari 2. Konsonan plus ketemu vokal, terus yang H bertemu vokal juga. Jadi ada 2 di sini. Silahkan dicari ketemu berapa, terus dihitung. Ini untuk tugasnya. Mengerti? Jadi tugasnya lewat Ibu Sep, ya betul. Saya cetak yang buku lama. Loh, kok cetak yang buku lama? Aduh, maaf ya karena kita materinya baru. Jadi, aduh, kalau nanti kumpulnya lama karena latihan buat karnaval, enggak apa-apa. Meskipun kita batas waktunya itu di pertemuan berikutnya ya. Kita cocokkan bersama nanti di pertemuan berikutnya. Tapi yang baru udah dibagi Kak Rara, jadi aman, Sam. Oke. Nanti dicetak lagi ya. Dicetaknya per materi aja. Ini ya Hanifah ya, jangan langsung semuanya. Per materi aja dicetak. Maaf, Sam, latihan 2 itu gimana ya? Latihan 2 ini seperti latihan 1, cuma di latihan 2 ini kalian nyari 2 bacim. Yang pertama, semua konsonan yang selain H ya bertemu vokal. Terus yang kedua, yang H bertemu vokal. Kalau yang pertama ini H bertemu vokal nggak usah dicari, nggak apa-apa. Tapi yang kedua ini
bertemu vokalnya dicari ya. Kalau ada dicatat, dihitung. Kalau nggak ada ya udah biarin aja. Mengerti? Siap, Sam, tapi banyak banget. Kalau nggak dikituin kalian nggak latihan membaca soalnya. Oke, semua paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, misal dalam satu kata itu ada dua bacem, itu dihitungnya satu atau dua? Dua. Hafal banget Samnya sama tahu aku. Maaf Sam, jadi ngitung bacemnya per kata gitu ya Sam. Jadi ngitungnya per yang kalian temuin aja. Ini contohnya di tugas satu tadi ya. Di tugas satu ini kan kalian nemu satu bacem nih. Di tugas satu, di satu kata ini kalian nemu satu bacem kan. Nah itu dihitung satu. Ini nemu satu lagi, berarti ini satu juga. Berarti satu tambah satu jadi dua. Nah seterusnya kayak gitu. Seterusnya seperti itu. Mengerti? Sam boleh nanti tuh. Oh, oke. Nanti tugasnya pasti di-share kok. Jadi aman, tenang aja. Nggak usah khawatir untuk tugasnya pasti nanti kita share di grup juga. Ya dah, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman atau sudah selesai? Oke, oke. Ya dah. Ya udah gitu aja teman-teman untuk hari ini ya. Kita pelajarin sedikit-sedikit aja bacimnya. Nanti ke depannya kita tambah. Daripada kita belajar banyak dan bingung, mending kita sedikit-sedikit tapi paham. Gitu ya. Kira gitu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Semangat ya belajarnya semuanya. Bye-bye semuanya. Terima kasih.